Di sini gue akan mereview sebuah film yang berjudul Avatar. Film ini rilis pada tanggal 18 Desember tahun 2009 di Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh James Cameron. Kemudian produsernya adalah James Cameron dan John Landau. Dan penulis skenarionya pun adalah James Cameron. Adapun pemerannya, yang pertama adalah Sam Worthington, di mana dia memerankan sebagai Jack Sully. Kemudian Stephen Lang, itu dia memerankan sebagai Colonel Mills Quaritch. Kemudian Sigourney Weaver, dia memerankan sebagai Dr. Grace Augustine. Kemudian Michael Rodriguez itu memerankan sebagai Tradi Kankus. Kemudian Giovanni Ribisi itu memerankan sebagai Parker Salvage, yes. Dan kemudian Jules David Moore itu memerankan sebagai Dr. North Spellman. Kemudian Dile Prao itu memerankan sebagai Dr. Max Pitcher. Adapun pemeran, dia tuh memerankan suku yang menempati planet Pandora, yaitu kaum Na'vi, suku Na'vi lebih tepatnya. Itu ada Joe Saldana sebagai Neytiri. Kemudian ada Sissy Harponder sebagai Mao, atau dia tuh memerankan ibu dari Neytiri itu sendiri. Kemudian Wes Studi sebagai Eitukan atau ayah dari Neytiri, dan Las Alonso sebagai Su Tei. Film ini berdurasi 161 menit. Kemudian perusahaan yang memproduksi film ini adalah perusahaan Lightstream Entertainment dan diproduksi oleh Rapace Dune Entertainment dan Igenews Media. Dan distributor dari film ini adalah 20th Century Fox. Dan film ini pertama kali rilis itu menggunakan bahasa Inggris. Film ini banyak sekali prestasi-prestasi, yaitu dari nominasi Oscar Academy Award. Dia memenangkan 3 kategori. Yang pertama adalah kategori Best Cinematography, kemudian kategori Best Visual Effect, dan kategori Best Art Direction. Dalam memproduksi film ini membutuhkan anggaran sebesar 230 juta dolar, dan mereka mendapatkan penghasilan sebesar 2.787.965.087 dolar. Jadi film ini bercerita tentang ada seorang mantan marinir, yaitu Jack Scully yang diperankan oleh Sam Worthington, yang pulang dalam keadaan cacat, yaitu kakinya lumpuh. Dia diajak untuk mengikuti program Avatar yang dikembangkan Amerika di planet Pandora. Dan tugasnya adalah menggerakkan sesosok makhluk tinggi berwarna biru, dan makhluk itu adalah makhluk yang menempati planet Pandora, yaitu suku Na'vi. Kemudian Jack bersama dengan ilmuwan yang memimpin penelitian itu, yaitu Dr. Grace Augustine yang diperankan oleh Sigourney Weaver, bertugas untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat, yaitu orang-orang Na'vi dari Khan Omaticaya. Mereka diharapkan bisa mencari tahu lebih banyak tentang kebiasaan dan kebudayaan klan ini untuk tujuan tertentu. Karena mereka menemukan adanya logam langka yang bernilai tinggi, di mana manusia ingin sekali mengambil logam itu sebanyak-banyaknya dan menjualnya di bumi. Tapi untuk bisa seperti itu, mereka harus terlebih dahulu mengusir klan Omaticaya dari sana. Dan tugas tidaklah mudah, karena di tempat itu terdapat sebuah pohon raksasa yang dinamakan pohon suara, dan sangat dipuja oleh suku itu. Mereka tidak akan mau meninggalkan tempat itu karena tidak ingin berada jauh dari pohon
kehidupan tersebut. Selain itu, ada juga pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal roh leluhur dari suku Navi tersebut. Dan pohon kehidupan itu juga adalah tempat tinggal Ewa, yaitu dewi sembahan mereka yang sering menjadikan tempat itu sebagai tempat berdoa. Kemudian Jack Scully mengetahui hal itu karena dia sendiri mendapat kesempatan untuk dilatih menjadi prajurit suku dan ia berhasil. Dan Jack bertugas sebagai mata-mata untuk mencari tahu apa kelemahan suku itu, karena mereka tidak takut bahaya dan memiliki senjata panah beracun yang dimana jika kalian terkena panah tersebut kalian akan mati hanya dalam hitungan detik. Wow, mengerikan. Dan kemudian dari penelitian tersebut, mata-mata bisa tahu dan manusia bisa tahu bahwa apa sih kelemahan dari suku Omaticaya tersebut. Nah, kelemahan suku Omaticaya adalah kedua pohon purba itu. Mereka kemudian berencana menyerang dan merusak kedua pohon itu agar suku tersebut tercerai-berai dan meninggalkan tempat itu. Tapi dalam pelaksanaannya, Jack jatuh cinta kepada salah satu suku Navi, yaitu Neytiri, yang diperankan oleh Zeus Saldana, dan dia berniat menolong suku itu agar tidak dihancurkan oleh pesawat-pesawat canggih manusia. Tapi niatnya ini dihalangi oleh pemimpin tentara di sana, yaitu Colonel Mills, yang diperankan oleh Stephen Lang. Mereka tetap menyerang dan berhasil menghancurkan pohon suara. Ketika Omaticaya mendengar pengakuan Jack bahwa dia adalah mata-mata, maka mereka langsung membencinya dan mengusirnya. Kesian banget, padahal sih niatnya baik. Termasuk juga Neytiri. Mereka tidak mau mendengar permohonan Jack bahwa dia sudah berubah dan berada di pihak mereka. Kemudian, Colonel Mills yang mengetahui kalau Jack sudah dipindahkan ke pihak Navi, langsung menangkapnya bersama dengan semua anggota ilmuwan lainnya. Tapi mereka berhasil lolos dan kembali ke perkampungan Omaticaya. Tapi Jack harus kehilangan Dr. Grace yang tewas karena ditembak oleh Colonel Mills. Sungguh kasihan sekali. Dengan marah, kemudian Jack memimpin para orang Navi untuk membalas dendam dan mengusir manusia dari Pandora. Oke, menarik bukan ceritanya? Oke, sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan dari film tersebut. Pertama, kelebihannya. Dari efek visual Avatar, mata kita tidak akan bisa berbohong gitu, kayak meninggal gitu sih, tau gak sih? Kayak efeknya tuh bagus banget, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah pokoknya. Kemudian dari imajinasi planet Pandora. Jadi film ini bercerita tentang tahun 2145, di mana manusia itu sudah menemukan planet yang dipenghuni oleh makhluk hidup. Dan di tahun itu bukanlah sekedar menemukan, manusia juga bisa mendatangi planet tersebut. Kemudian dari jalan ceritanya sangat sederhana namun imajinatif dan klasik. Jadi di mana ada semua manusia modern yang menjajah suatu bangsa primitif, yang kemudian ada orang-orang dari rombongan manusia modern tadi yang membelot atau memimpin perlawanan terhadap penjajah. Dan seperti biasa, pembelotan ini didasarkan pada unsur kemanusiaan dengan bumbu-bumbu percintaan. Kemudian film ini kemudian imajinasi lainnya tuh, bayangkan pada tahun itu mereka memikirkan tentang planet baru yaitu Pandora, yang dimana banyak sekali makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang aneh, dan kemudian manusianya sendiri yaitu suku Navi. Itu sangat sulit, imajinasi untuk membuat planet tersebut sangatlah tinggi. Kemudian bisa dilihat dari pesan-pesan film tersebut. Jadi pada intinya film ini berpesan bahwa kita sebagai manusia harus mencintai lingkungan. Karena kita harus sadar bahwa lingkungan itu sangatlah berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah
imajinasi tentang teknologi, di mana untuk membuat film bersettingan tahun 2145 tentu dibutuhkan imajinasi yang sangat tinggi, terutama yang menyangkut teknologi. Dan teknologi baru yang ditampilkan Cameron, sutradara dan sekaligus produser, sekaligus penulis skenario, ditampilkan dia antara adalah bentuk pesawat, helikopter, peralatan komputer, dan robot yang bisa dikendalikan manusia dari dalam. Dari banyaknya kelebihan tadi, tentu kita tidak bisa luput dari kekurangan. Adapun kekurangan dari film ini yang pertama adalah sisi manusia dari Avatar itu tidak bisa menyatu dalam satu ruang waktu yang sama. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ada paham dinamisme dan animisme yang kental dalam dunia Avatar, dan Tuhan mereka sebagai nenek moyang mereka, dan mereka sangatlah tergantung pada alam. Kemudian kekurangan kedua dari film tersebut adalah kita tidak boleh mengkhianati takdir yang telah diberikan Tuhan dengan gratis. Saya melihat sosok Jack Sully yang kemudian menjadi bagian dari Avatar, meskipun itu demi alasan membela kaum lemah, yaitu kaum Avatar, akan tapi dunia Jack tidak sama dengan dunia Neytiri. Bagi orang Islam, menghargai takdir itu seperti apa adanya kita saat itu. Jadi itu lebih terhormat daripada menjadi baik tetapi mengkhianati berkah Tuhan. Dan pada akhirnya memang selalu ada dan selalu manusia yang memilih. Sejauh apapun kita mengelak, pasti akan dihadapkan pada dua pilihan yang secara sadar harus diikuti dengan kepahaman dan konsekuensi. Sudahlah saya bercerita dari film yang begitu menyentuh ini. Wow. Bisa dibilang ide dari dan kekurangan selanjutnya adalah next. Oke, kesimpulannya adalah film ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton. Mengapa? Karena dalam film ini terkandung makna-makna yang tersirat. Terutama khususnya itu bagi lingkungan. Dimana di film ini kita diajarkan bahwa kita harus peduli lingkungan karena lingkungan itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sampai di sini sekian dan